Selasa tanggal 26 Mei 2020 ini. Kita akan mempelajari firman Tuhan dan kemudian melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan kita baca bersama dan kemudian ada penjelasan tambahan sedikit dan kemudian kita akan berdoa dengan pokok-pokok doa yang dapat Anda berikan bagi anggota Jemaat Fisdak, dapat angkat tangan supaya Dedek dapat menghidupkan mikrofon Anda dan bagi Anda yang bergabung dengan live stream, mungkin Anda dapat menulis di komentar ya untuk pokok-pokok doa ataupun mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan-pertanyaan sehubungan pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Untuk memulaikan acara ibadah kita, saya ingin mengundang Ibu Alce Pelealu Rempen untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Tante Al. Di on dulu mikrofonnya Tante Al mungkin. Ya. Boleh ya oke, silakan Tante Al. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan karena kasih setiamu selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami, di mana kami rasakan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami sudah tiba pada malam hari ini, di mana kami akan mengikuti renungan malam, mengikuti diskusi sekolah Sabat melalui Zoom ya Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, agar supaya acara ini boleh berjalan hanya dengan seturut kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan berkati pendeta yang akan memimpin acara ini, agar supaya dia berkata-kata hanya seturut kehendak Tuhan saja. Dan kami yang mendengarkan ya Tuhan, boleh kami renungkan itu dan boleh menjadi bagian kami. Dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Biarlah acara ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampunkan segala dosa kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus yang sudah menebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Tante Al. Baik, mari kita membaca pelajaran kita yang sekali lagi semakin waktu semakin menarik ya. Bagaimana kita membahas tentang kitab Kejadian dan kekafiran ya. Kitab Kejadian dan kekafiran. Jauh dari ketergantungan pada mitos-mitos penciptaan kekafiran kuno, kitab Kejadian tampaknya telah ditulis sedemikian rupa untuk menyangkal mitos-mitos itu yang menjauhkan Allah sebagai pencipta dari mereka, dari manusia. Jadi kita lihat nanti bagaimana mereka telah menjauhkan Allah dari penciptaan tersebut ya. Bacalah Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 19. Bagaimanakah perwujudan yang muncul pada hari keempat digambarkan dan apa fungsinya? Jadi Allah sudah ada yang Allah ciptakan pada hari keempat dan apa kira-kira fungsi daripada penciptaan Allah pada hari yang keempat? Saya ingin mengundang Ketua Rituan Lingga untuk dapat membaca Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 19. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ya, baik, terima kasih dari Tuhan. Jadi kita lihat di sini tidak ada kata matahari dan bulan ya. Tidak ada kata matahari dan bulan disebut, hanya benda-benda penerang. Jadi mari kita lihat penjabaran dari pelajaran sekolah Sabat kita. Istilah matahari dan bulan pasti dihindari karena nama-nama itu dalam bahasa Ibrani adalah nama-nama dewa matahari dan bulan dari timur dekat kuno dan Mesir. Penggunaan istilah terang yang lebih besar dan terang yang lebih kecil menunjukkan bahwa mereka diciptakan untuk fungsi tertentu, yaitu untuk menjadi tanda dan musim, dan untuk hari dan tahun, dan untuk menerangi bumi. Ayat-ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa matahari dan bulan
bukanlah dewa, tetapi merupakan benda-benda ciptaan dengan fungsi alam tertentu seperti yang kita pahami sekarang. Jadi dengan kata lain, Tuhan menyatakan bahwa benda-benda penerang ini dia yang ciptakan dan dia apa? Berikan untuk membantu manusia. Ya, dan bukan untuk menjadi Allah daripada manusia. Mari kita terus ya. Bacalah Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Bagaimanakah Allah secara intim terlibat dalam penciptaan Adam dan Hawa. Sekali lagi saya mengundang Saudara Ridwan untuk dapat membaca, silakan. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 18-24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Baik, terima kasih. Di sini kita lihat bagaimana Allah telah menciptakan manusia itu dengan perencanaan yang sangat apa ya? Dengan perencanaan yang sangat matang. Dia ciptakan lebih dahulu pria dan kemudian wanita dan dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dan kalau kita baca dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-27, maka kita lihat bagaimana penciptaan manusia ini, Adam dan Hawa ini, melibatkan kealahan yang lengkap. Jadi Allah betul-betul merencanakan dan membuat manusia ini sebagai puncak dari segala ciptaannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh mitos-mitos kuno? Ya, mari kita baca ya. Mitos Timur Dekat ya, Near East ya, mitos di Near East yang kuno dengan suara bulat menggambarkan penciptaan manusia sebagai pemikiran yang muncul belakangan yang berasal dari upaya meringankan para dewa dari kerja keras mereka. Jadi karena dewa pikir, aduh capek sekali kita kalau mau kerja terus kita buat penciptaan yang kita buat. Mari kita ciptakan manusia supaya kita memiliki budak, dengan kata lain seperti begitu ya. Pendapat yang bersifat mitos ini bertentangan dengan pendapat Alkitab bahwa manusia harus menguasai dunia sebagai pengawas perwakilan Allah. Tidak ada dalam penciptaan manusia sebagai suatu pemikiran yang muncul belakangan. Kalaupun ada, teks menunjukkan mereka sebagai puncak dari kisah penciptaan yang secara gamblang betapa berbedanya kisah-kisah Alkitab dari mitos kekafiran. Betul, manusia itu diciptakan terakhir setelah misalnya kita tahu tentang adanya terang, pemisah antara air dan darat, adanya binatang-binatang di udara dan di laut, bahkan binatang-binatang darat. Tetapi semuanya itu diciptakan agar supaya pada saat manusia diciptakan, manusia lain menjadi puncak dan segala alam semesta ini sudah lengkap untuk kemudian dapat dinikmati oleh manusia. Jadi kita lihat bagaimana puncak penciptaan itu adalah manusia. Jadi itulah bedanya kisah Alkitabiah dan mitos kekafiran. Dengan demikian, kitab Kejadian menghadirkan koreksi atau pembetulan atas mitos-mitos dunia kuno itu. Musa menggunakan istilah dan gagasan tertentu yang bertentangan dengan konsep kekafiran. Dia melakukannya dengan menyatakan pemahaman Alkitabiah akan keadaan yang sebenarnya dan peran serta tujuan Allah dalam penciptaan. Ribuan tahun yang lalu, kisah penciptaan Alkitabiah bertentangan dengan budaya yang ada. Saat ini, kisah penciptaan Alkitabiah juga bertentangan dengan budaya yang ada. Mengapakah kita seharusnya tidak perlu lagi terkejut
dengan hal ini. Jadi dengan kata dunia sekarang sepertinya ya walaupun kita sudah merasa kita hidup di zaman modern, tetapi ada begitu banyak pemikiran-pemikiran modern kita yang sesungguhnya adalah refleksi. Refleksi daripada apa ya, budaya-budaya yang dimiliki oleh orang-orang di zaman apa, di zaman Babilonia kuno atau Mesir kuno lagi. Yaitu apa ya, tidak diperlukan lagi Allah. Ya, tidak diperlukan lagi Allah di dalam hal semua yang menyebabkan adanya kekafiran di dalam dunia ini. Dan sekali lagi, intinya penyebab kenapa begitu banyak kekafiran di zaman dulu dan juga pada saat ini, di zaman sekarang ini, intinya adalah apa ya? Dosa. Kita akan kembali kepada Kejadian passalnya yang ketiga. Nah, judul pelajaran kita hari ini adalah bahwa kitab Kejadian dan apa? Kekafiran. Ya, jadi kitab Kejadian menyatakan adanya Allah. Allah yang menciptakan dengan begitu sempurna. Allah bahkan menciptakan benda-benda yang saat ini dipuja-puji oleh orang yang bukan saat ini. Pada saat dahulu dipuja-puji oleh orang-orang di Babilonia, di Mesir, dan mereka menyembah bulan dan bintang sebagai Allah-Allah mereka yang terutama. Jadi ada istilah kekafiran atau bahasa Inggrisnya idolatry. Ya, idolatry itu yang berasal dari bahasa Yunani edololatria. Edololatria yang artinya edolon itu artinya image atau gambaran, latria itu adalah worship, kata worship atau perbaktian. Jadi kita berbakti kepada apa? Image ataupun apa? Gambar-gambar. Nah, kalau kita lihat mungkin kita sekarang saat ini tidak lagi hanya berbakti kepada gambar, tetapi itu adalah sesungguhnya arti daripada idolatry adalah kita berbakti kepada sesuatu yang diciptakan Allah, yang berbakti kepada satu hal yang di luar daripada Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, pertama-tama itu sudah ada ya. Dan kita lihat peninggalan arkeologi membuktikan berdasarkan arkeologi mereka temukan bahwa eh, perbaktian kepada benda-benda ya untuk disembah, kisah-kisah tentang adanya dewa matahari atau dewa bulan dan lain sebagainya yang disembah itu peninggalan arkeologi menunjukkan mereka itu sudah ada dari tahun 4000 sebelum Kristus. Dengan kata lain ya hampir sama pada saat mulai zamannya siapa ya? Dari sesudah zamannya Adam. Jadi mungkin dengan kata lain dari keturunan daripada Kain sudah mulai berbicara tentang apa ya? Atau mulai berbakti kepada kekafiran atau kepada hal-hal yang bukan atau di luar daripada Allah. Dan di Alkitab catatan pertama itu bukan oleh Kain ya karena mungkin Alkitab tidak mencatat semua, tetapi Kejadian 31 ayat 19 berbicara tentang Rahel yang menyembunyikan serafim daripada Laban. Jadi sudah ada. Dan firman Tuhan itu di sepanjang Alkitab itu berbicara tentang manusia atau umat-umat Allah yang tahu-tahu sudah memiliki apa ya? Allah yang sakti dengan kata lain, Allah yang sudah terbukti membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Allah yang telah menunjukkan kuasanya di atas dewa dan dewi orang-orang Mesir, Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa kafir yang berbakti kepada Allah-Allah mereka. Allah yang walaupun pada mulanya seakan-akan dikalahkan oleh dewa-dewi Babilonia, tetapi kemudian kita tahu bahwa akhir kisah Babylon, akhir kisah Medio Persia, akhir kisah Yunani menunjukkan hanya Allah kita, pencipta langit dan bumi, Allah daripada Abraham, itu sajalah Allah yang sesungguhnya. Tetapi umat manusia selalu dan selalu mencoba untuk membuat Allah lain. Dan inilah yang selalu dikecam oleh misalnya Yeremia. Engkau sudah memiliki Allah yang maha kuasa. Tetapi engkau dengan tanganmu sendiri sekarang membentuk ilah-ilah lain. Seperti orang-orang Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Mereka membentuk patung lembu emas untuk mereka apa? Sembah. Di dalam Kejadian 32. Itu mereka bentuk dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka apa? Sembah. Dan Yeremia katakan setelah engkau membentuk ya dewa-dewimu, Allah-Allahmu, ilah-ilahmu, idol-idolmu, engkau harus simpan dia jangan sampai kena panas matahari dan lain sebagainya. Dan inilah ini yang kita lihat ya.
setiap apa yang manusia buat dan sembah, dibuat dari tangan manusia itu pertama-tama itu tidak ada gunanya, dan kedua, selain tidak berguna, itu tidak memuaskan. Kenapa saya katakan tidak berguna dewa-dewi atau ilah-ilah yang sering manusia sembah? Nanti saya hubungkan dengan apa yang terjadi saat ini ya. Yeremia pasalnya yang kedua, Yeremia 2 ayat 13 berkata, Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, itu kejahatan pertama ya. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, sumber mata air dengan air yang jernih. Dan apa yang mereka lakukan? Kejahatan kedua menurut Yeremia dalam Yeremia 2 ayat 13. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Manusia menggali kolamnya sendiri. Kolam itu dapat jatuhlah binatang-binatang, dapat menjadi busuk di situ. Menjadi air yang tidak sehat, air yang tidak murni. Dan bahkan itu bukan itu saja, air itu akan keluar terus, hilang terus. Tidak berguna. Dan Allah katakan, aku adalah air sumber hidup yang terus-menerus mengalir. Tetapi manusia cari yang apa ya? Yang air yang tidak segar. Mencari air yang busuk, air yang akan selalu hilang. Ya. Jadi manusia mencari hal-hal yang tidak berguna dan tidak baik. Yang kedua, manusia dengan keilahian halal ilah mereka tidak selalu pernah puas. Kenapa tidak pernah puas? Saya selalu melihat bagaimana ada istri saya katakan ya, ada dia punya teman di kantor yang bukan agama Kristen, bukan juga agama dari Abraham, tapi orang India yang berbakti. Kita tahu banyak orang India yang dari saudara kita yang dari Hindu percaya dengan berbagai apa ya, berbagai dewa. Ya. Jadi mereka menyembah dewa itu di mana? Dewa itu mereka sudah bentuk, mereka tempatkan itu di mana? Di kuil mereka, di tempel mereka. Mereka sembah di situ. Lalu miniatur dewa itu yang mungkin agak lebih besar mereka taruh di mana? Di rumah mereka agar semua orang bisa lihat. Mereka sembah di rumah. Lalu mereka sembah juga di mana? Mereka sembah juga ada miniatur lebih kecil di kamar mereka. Di kamar mereka yang kecil. Jadi dewa yang sama mereka taruh ada di kuil, di ruang tamu, di kamar tidur. Bukan itu saja, kalau Anda lihat sahabat-sahabat kita orang-orang India ya, mereka taruh itu di mana? Di mobil mereka. Jadi ada dewa-dewa yang mereka lihat selalu mereka apa. Dan bukan itu saja, mereka juga tempatkan di depan komputer mereka, seperti sahabat istri saya ya. Ditempatkan. Jadi sepertinya kurang puas kalau hanya dari satu tempat mereka mau lihat ya. Dewa yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri harus mereka lihat di mana-mana saja. Dan inilah yang terjadi ya, bahwa ilah-ilah yang dibentuk oleh orang-orang Babilonia, orang-orang Mesir. Kami sempat berkunjung pada kuil-kuil ya di Karnak Temple, di Luxor Temple, dan itu muncul juga dewa-dewi tersebut muncul juga di piramid. Jadi mereka tempatkan di mana saja. Kurang puas kalau hanya satu tempat. Jadi pertama, hal yang kita sembah, dewa-dewi, ilah-ilah yang kita sembah itu pertama tidak ada gunanya. Yang kedua, kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah puas. Karena yang kita sembah seperti yang tertulis dalam Roma 1, itu adalah apa ya? Itu adalah tangan manusia. Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-25. Sebenarnya kita bisa baca, tapi saya undang Anda baca nanti di tempat Anda setelah kebaktian kita, Roma 1 ayat 21 sampai 25. Tapi mari kita lihat Roma 1 ayat 25. Kita di akhir ayat tersebut, ayat 25 di sini dikatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi ada hal-hal ciptaan manusia, ya makhluk atau ciptaan manusia yang dipuji, yang disembah, dan gantinya menyembah apa? Gantinya menyembah Allah. Anda bisa baca itu apa yang tertulis juga dalam Yeremia 44 ayat 2 sampai 6. Tapi mari kita lihat sekarang hal yang inti. Apa yang kita sembah saat ini? Mungkin Anda katakan, pendeta, saya tidak sembah lagi Bel, saya tidak sembah dewa Marduk dan dewa-dewi mitos-mitos Babylon, mitos-mitos Mesir.
Tapi coba kita lihat apa yang kita sembah saat ini yang menurut Rasul Paulus adalah dewa-dewi yang sementara kita sembah tanpa kita sadari. Dan coba kita lihat, kita aplikasikan pada saat kita membentuk dewa-dewi itu, pertama itu tidak berguna, dan kedua itu tidak apa? Memuaskan. Mari kita membaca kitab Kolose 3, ya. Kita membaca kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ya. Kolose 3 ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam. Kolose 3 ayatnya kelima sampai dengan keenam. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang penyembahan berhala yang mungkin saudara dan saya tanpa sadari sedang kita sembah saat ini. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itulah matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya. Segala sesuatu yang duniawi, ya. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Jadi ada begitu banyak mungkin percabulan-percabulan yang kita apa? Tanpa sadari, ya. Tanpa sadari kita apa? Kita hidupkan dalam kehidupan berdosa kita. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga apa? Keserakahan. Ya, ingin lebih. Ya, ingin lebih. Aduh, kehidupan saya saat ini, bukan berarti saya tidak menyatakan bahwa Anda tidak harus improve keadaan kita. Tetapi seringkali kita melihat iri apa yang orang miliki. Tidak cukup kita bekerja keras, tidak cukup kita bekerja dengan sebaik-baiknya yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menghidupkan keluarga, untuk membantu pekerjaan Tuhan, tetapi kita tetap terobsesi untuk apa? Menjadi seperti si A atau si B yang kelihatannya lebih kaya dari kita. Atau juga bagaimana dengan hawa-hawa nafsu kita? Keinginan-keinginan, saya harus memiliki ini dan itu. Percabulan. Ya, percabulan. Kenajisan-kenajisan yang kita lihat, yang kita pikirkan, kita lihat dengan di mobile phone kita, di laptop, dan di mana saja. Dan semuanya itu menjadi apa? Sama dengan penyembahan berhala. Dan coba kita lihat, segala idol yang kita miliki. Entah yang menjadi, yang kita sembah itu mungkin pekerjaan kita, yang kita sembah itu mungkin uang kita, yang kita sembah itu mungkin hal-hal yang kita pikir akan menyenangkan kita pada saat kita melihat televisi kita yang megah dan dengan stereo dan lain sebagainya. Kita pikir itu akan memberikan kesukaan kepada kita. Tapi coba kita lihat, apakah mereka berguna? Ya, tentu ada saat-saatnya mereka berguna, tentu saja ya. Tetapi kenajisan-kenajisan yang dunia tawarkan, percabulan yang dunia tawarkan, apa gunanya? Kedua, apakah mereka itu apa? Memuaskan kita. Ataukah mereka itu bagaikan seperti yang Yeremia katakan, ya, kolam yang kita gali sendiri, yang bocor dan airnya tidak lagi murni. Ya. Marilah saya mengajak kita semua, pada saat kita mempelajari tentang kitab Kejadian dan kekafiran, ketahuilah bahwa Allah pada mulanya ingin yang terbaik dari kita. Dia ingin hanya yang terbaik. Dia ciptakan kita dengan begitu lengkap. Dan yang terbaik itu hanya kita miliki pada saat kita memasuki satu hubungan dengan Dia. Pada saat kita memiliki satu relationship dengan Dia. Pada saat kita mengakui bahwa Dialah apa? Pusat kehidupan kita. Dan bukan kesenangan-kesenangan duniawi kita. Bukan hawa nafsu kita. Bukan target-target duniawi yang kita harus ikuti. Kita dapat saja bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ada berkat-berkat surga datang pada kita, puji Tuhan. Tetapi jangan kita menjadikan pekerjaan, jangan kita menjadikan hal-hal yang dunia tawarkan. Ya. Dunia tawarkan itu menjadi pusat. Karena pada saat kita itu menjadikan pusat itu, maka kita tidak akan merasa puas. Setan menawarkan kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah.
Dan kita pikir kita akan menjadi seperti Allah, kita ciptakan ilah-ilah yang untuk kita sembah, tapi apa jadinya? Kehidupan kita semakin lama semakin apa? Tidak puas. Ya, tidak puas. Ya. Kita memiliki banyak hal di Amerika ini yang lebih dari mungkin dari saudara-saudari kita yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita puas? Ya. Dulu waktu kita berada di Indonesia, kita pikir kalau saya tiba di Amerika, wah saya akan puas, hidup saya akan lengkap. Tidak. Kehidupan kita bukan lengkap pada saat kita berada di Indonesia atau di Amerika, atau pada saat kita makan makanan Indonesia di Amerika, atau makan makanan Amerika di Indonesia. Kepuasan kita yang terutama itu adalah pada saat kita memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Itulah kepuasan yang sesungguhnya. Itulah sumber air, mata air yang hidup yang akan memuaskan kita lebih daripada kolam-kolam yang kita buat bagi diri kita sendiri. Inilah yang dapat saya tambahkan. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan dari saudara-saudari sekalian, silakan. Ya, sehubungan dengan kitab Kejadian dan apa? Kekafiran ini. Saya percaya ada banyak pertanyaan mungkin tentang bulan, matahari. Silakan kalau ada pertanyaan sehubungan itu, silakan. Ya, Saudara Ridwan mungkin atau ada lagi saudara lainnya? Saudara Tombeng atau Ibu Lucy, Tante Al, siapa lagi yang ada di Zoom? Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ada mungkin Dedek yang melalui live stream? Pertanyaan melalui live stream? Enggak ada, Pendeta. Oke, ada mungkin kalau tidak ada lagi, kita akan tiba ke acara doa kita. Baik, saya ingin mengundang saudara-saudari sekalian yang akan membuat kesaksian tentang tuntunan Tuhan yang sudah menjadi bagian kita, kekuatan surga yang sudah menjadi bagian kita, silakan. Ataupun hal-hal yang dapat kita doakan pada saat ini. Silakan jika ada. Terima kasih kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy, dan selamat malam.